Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati eh, Dewan Penguji, Prof. Naldi, Wisma, Ibu Kasmaini, dan promotor eh, Prof. Arono, kopromotor Prof. Sapnil, serta Alhamdulillah pada hari ini syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah akhirnya sampai ke titik ini seminar hasil. Eh, Untuk saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Types of Hedges in Article Discussion Session, a Comparative Study of Deferred Quartile Value, Reputable Journal in Applied Linguistics. Uh, ada 4 poin yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini. Chapter 1 itu Introduction, chapter 2-nya Literature Review, chapter 3 Methodology, chapter 4 Result and Discussion, dan chapter 5-nya Conclusion. Ih, terlalu Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya bagian discussion sebagai inti dari artikel penelitian. Pada bagian karena pada bagian inilah tidak hanya penulis tidak hanya menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga menginterpretasikan temuan, membangun argumentasi ilmiah, membandingkan hasil dengan penelitian terdahulu, serta menunjukkan kontribusi dan kebaruan penelitian eh, dalam proses penulisan artikel. Kemudian eh, seperti yang kita tahu bahwa publikasi pada jurnal internasional bereputasi merupakan salah satu indikator utama kualitas penelitian dan produktivitas akademik. Namun keberhasilan publikasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas temuan penelitian, tetapi juga oleh kemampuan penulis dalam mengkomunikasikan temuannya sesuai dengan konvensi retorika akademik yang berlaku dalam komunitas ilmiah internasional. Beberapa bulan yang lalu, Prof, saya coba memasukkan luaran dari penelitian ini ke jurnal internasional Q1 di Chile, tapi akhirnya saya baru dapat email ditolak. Mungkin itu tadi bahwa tidak hanya dari isi dari sebuah eh, dari artikel itu, namun salah satu bagian yang paling menentukan kualitas sebuah artikel penelitian adalah mungkin di bagian pembahasan, karena saya akui dari artikel pembahasan saya masih sangat kurang, karena mungkin dituntut untuk tidak sekedar melaporkan hasil penelitian saja, tetapi juga menginterpretasikan temuan, menghubungkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, kemudian menjelaskan kontribusi penelitian serta menunjukkan implikasi dan arah penelitian selanjutnya. Oleh karena itu juga mungkin di bagian pembahasan sering dianggap sebagai bagian yang paling kompleks sekaligus paling menentukan diterima atau ditolaknya sebuah artikel oleh editor dan review jurnal internasional. Untuk mencapai tujuan komunikatif tersebut, perlu menggunakan strategi yang tepat. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah MOVE, yaitu pola organisasi retoris yang menggambarkan tujuan komunikatif setiap bagian dalam discussion di bagian pembahasan itu. Di sini saya coba menggunakan model yang Allison yang menjelaskan bahwa discussion session terdiri atas 7 MOVE yang masing-masing memiliki fungsi retorika yang berbeda, mulai dari memberikan latar belakang hasil, melaporkan, menginterpretasikan temuan, mengevaluasi temuan, hingga memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya. Kemudian penggunaan MOOC yang tepat ini membantu penulis membangun alur argumentasi yang logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian selain adanya retorika, kemudian ada keberhasilan argumentasi ilmiah juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan hedges ini. Dalam tradisi akademik, penulis tidak diharapkan menyampaikan klaim secara mutlak, melainkan secara hati-hati dengan menetapkan kemungkinan interpretasi lain. Oleh karena itu,
penggunaan hedges menjadi strategi penting untuk menunjukkan tingkat keyakinan terhadap suatu klaim. Kemudian melalui hedges seperti modal verb, noun, dan sebagainya, penulis dapat mengurangi kesan overclaim sekaligus membuka ruang dialog akademik. Dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai unsur kebahasaan, tetapi juga sebagai strategi retoris dalam membangun kredibilitas ilmiah. Kemudian, berbagai penelitian mengenai MOOC yang telah dilakukan dalam konteks budaya di linguistik terapan applied linguistik ini. Demikian pula penelitian mengenai hedges telah menunjukkan bahwa penggunaan hedges dipengaruhi oleh disiplin ilmu, latar belakang penulis, budaya akademik, dan tingkat pengalaman penulis juga. Namun demikian, sebagian besar peneliti masih mengkaji MOOC dan hedges secara terpisah. Kemudian penelitian MOOC lebih berfokus pada struktur retoris discussion session, sedangkan penelitian hedges lebih banyak membahas frekuensi, jenis, atau fungsi hedges tanpa mengkaitkannya dengan fungsi retoris setiap MOOC. Padahal setiap rhetorical MOOC memiliki tujuan komunikatif yang berbeda, sehingga sangat memungkinkan mempengaruhi jenis maupun frekuensi dari hedges yang digunakan. Sebagai contoh, misalnya MOOC 4, Commenting on Result, yang berisi interpretasi hasil penelitian yang diperkirakan membutuhkan hedges lebih banyak, dan juga MOOC 2 juga membutuhkan MOOC yang lebih banyak yang lebih bersifat deskriptif. Namun hubungan antara fungsi setiap MOOC dengan penggunaan hedges masih belum banyak dijelaskan secara empiris oleh para peneliti. Dengan kata lain bahwa belum diketahui secara jelas bagaimana penulisan menggunakan hedges untuk mendukung fungsi retoris pada setiap MOOC dalam bagian pembahasan. Selain itu, penelitian yang membandingkan penggunaan MOOC dan hedges berdasarkan peringkat jurnal kuartil 1 sampai dengan kuartil 4 juga masih sangat terbatas. Yang mana kita tahu bahwa peringkat kuartil mencerminkan reputasi, standar kualitas, dan tingkat selektivitas jurnal. Bahwa secara teoritis, perbedaan standar publikasi tersebut dapat mempengaruhi strategis retoris maupun penggunaan bahasa akademik oleh penulis. Namun hingga saat ini belum terdapat bukti empiris yang memadai mengenai apakah artikel pada jurnal Q1 memiliki pola MOOC dan penggunaan hedges yang berbeda dengan artikel pada jurnal Q2, Q3, atau Q4, khususnya pada bidang applied linguistik. Kemudian berdasarkan juga kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan rhetorical MOOC dan hedges pada bagian pembahasan artikel penelitian di bidang applied linguistik yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi kuartil 1 hingga kuartil 4. Kemudian penelitian ini juga tidak hanya mengidentifikasi struktur rhetorical MOOC dan jenis hedges yang digunakan, tetapi juga menganalisis bagaimana hedges direalisasikan dalam setiap MOOC, serta membandingkan pola penggunaannya pada berbagai tingkat kuartil jurnal dengan menginterpretasikan genre analisis dan metadiskurs analisis. Kemudian penelitian ini nanti juga bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian retorika akademik, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengajaran bahasa Inggris, kemudian penulisan artikel ilmiah, dan peningkatan kualitas publikasi internasional. Kemudian ini ada bagian identifikasi problemnya, bahwa identifikasi problem ini sinyal apa hilang ya? Ada sih. Ada suaranya, Prof. Suara apa Pak Turian? Ada tadi? Nggak ada masalah, lanjut aja.
Lanjut, ya. Ini Turionnya yang diam. Oh, oh Patoriannya ya. Oh, tadi Tapi aman. Sekarang dia iya. diam. Ntar Prof, habis kuota. Oh, oke. Ya, selanjutnya pada bagian identification of the problem, bahwa di sini penggunaan hedges juga sangat diperlukan dalam kajian linguistik feature itu. Kemudian di sana ada scope of the study-nya juga. Di sini fokus pada eh, artikel yang publis pada jurnal internasional linguistik, applied linguistik di bagian discussion session, kemudian yang menggunakan MOOC dan Hedges. Dari berbagai latar belakang tersebut, eh, ada 5 riset question yang saya eh, coba ambil untuk penelitian ini. Yang pertama itu how are MOOC used in the discussion session of journal article in applied linguistics published in reputable journal. Kemudian eh, yang kedua itu how are MOOC of discussion session article published in reputable applied linguistics different dan similarnya. Kemudian yang ketiga itu how are hedges used in each move of the journal article in discussion session published in reputable journal in applied linguistics. Kemudian yang keempat, how are hedges in discussion session of article published in reputable journal in applied linguistics, different dan similar across quartile values-nya. Kemudian yang kelima itu melakukan semacam interview kepada penulis ahli, penulis bagian linguistik terapan, bagaimana menurut para penulis tentang hasil penelitian saya dari pertanyaan nomor 1 dan 4. Kemudian itu ada purpose of the study-nya untuk menganalisis bagaimana penggunaan MOOC di bagian pembahasan dari sebuah artikel jurnal yang bereputasi. Kemudian yang kedua itu eh, bagaimana MOOC digunakan perbedaannya pada linguistik terapan pada bagian discussion-nya. Kemudian bagaimana hedges untuk menganalisis bagaimana hedges digunakan pada MOOC dalam jurnal artikel pada bagian pembahasan jurnal bereputasi linguistik terapan. Kemudian to reveal hedges in the discussion session itu untuk membahas juga tentang bagaimana hedges digunakan dalam MOOC pada jurnal internasional bereputasi. Yang keempat, untuk menemukan bagaimana pendapat para ahli tentang penggunaan MOOC dan hedges pada jurnal internasional pada artikel bagian pembahasan. Pada bagian literature review, di sini ada beberapa hal tentang linguistic feature yang saya ambil. Kemudian ada meta discourse juga. Prof, ini dilewati nggak, Prof? Ini merupakan feature dari meta discourse, bahwa hedges itu ada pada bagian interaksional meta discourse. Kemudian riset artikel, di sini perlu dibahas juga bahwa penelitian pada bagian artikel itu sangat diperlukan juga. Kemudian pada bagian pembahasan di riset artikel juga, di sini banyak penjelasan tentang hasil dan pembahasan eh, yang perlu yang penting dari penelitian ini. Ya, lanjut, lanjut. Uh, ini adalah ini adalah bagian yang MOOC yang bakal akan dibahas dan diteliti menggunakan model yang Allison 2003. MOOC 1 itu bagian background information, yang kedua itu
MOOC 2 reporting result, MOOC 3 summarizing result, MOOC 4 commenting on result. Kemudian ada bagian-bagiannya, interpreting result, compare finding with the literature, accounting for result, dan evaluating findings. Kemudian MOOC 5 itu summarizing the study, MOOC 6 evaluating of the study, ada bagiannya juga MOOC 6 indicate limitations, kemudian indicating importance atau advantages-nya, kemudian ada evaluation of method. MOOC 7 itu ada Ya, tentang terus ke bagian metode. Ya. Untuk metodologi penelitian, di sini saya menggunakan metode qualitative research approach, menggunakan content analysis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena tidak hanya menghitung frekuensi kemunculan data, tetapi juga menganalisis fungsi retoris dan setiap bagian discussion pada artikel penelitian yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi penggunaan MOOC dan hedges. Kemudian nanti menginterpretasikannya bagaimana kedua aspek tersebut digunakan dalam membangun argumentasi ilmiah. Kemudian selain menghasilkan data kualitatif berupa interpretasi fungsi retoris, penelitian ini juga menghasilkan data kuantitatif berupa frekuensi kemunculan setiap MOOC dan hedges. Kemudian untuk course penelitiannya ada 60 ada 60 riset artikel dari Q1 sampai Q4. Jadi setiap jurnal ada 12 jurnal. Jadi setiap jurnal itu ada 5 artikel yang diambil, itu semuanya open access. Kemudian dipilih pada bagian pembahasan dari riset dari artikel tersebut. Kemudian instrumen penelitiannya, penelitian ini menggunakan ada 2 instrumen utama, sebenarnya tiga instrumen. Yang pertama itu model MOOC yang dikembangkan oleh Yang Allison. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi 7 rhetorical MOOC pada bagian discussion session. Ada 7 MOOC tadi, MOOC 1 background information, reporting result, summarizing result, commenting on result, summarizing of the study, evaluating the study, and deduction from the result. Kemudian model ini nanti dipilih karena dianggap sebagai model yang paling komprehensif untuk menganalisis struktur retoris pada bagian discussion session. Kemudian instrumen yang kedua itu ada hedges. Menurut Highland di sini saya ambil 2005. Ada modal verb, lexical verb, adjective, adverb, dan nouns. Kemudian teknik pengumpulan datanya, peneliti ini mengumpulkan artikel dari jurnal Scopus Q1 sampai dengan Q4 yang dipublikasikan antara 2023 hingga 2025. Kemudian pada tahap keduanya, artikel diseleksi berdasarkan kriteria penelitian sehingga hanya artikel sesuai yang digunakan sebagai korpus penelitian. Kemudian tahap berikutnya, bagian discussion dari setiap artikel dipisahkan dan disimpan dalam bentuk Word. Setiap dokumen kemudian diberi kode berdasarkan kuartal, jurnal, dan nomor artikel agar nanti memudahkan proses analisis. Kemudian tahap keempatnya, akan dibaca secara berulang dan teliti pada rhetorical MOOC. Untuk rhetorical MOOC-nya, nanti setiap MOOC diberi warna. Di sini saya berikan warna yang berbeda sehingga proses identifikasi menjadi lebih sistematis dan untuk menghitung jumlah MOOC yang dipakai dan lebih sistematis. Kemudian berikutnya MOOC yang berhasil diidentifikasi seluruh dan hedges terdapat pada sebuah MOOC berdasarkan klasifikasi menurutnya Highland.
Kemudian teknik analisis datanya, eh, Historian ke keempat. ya ini untuk resultnya, itu tabel pertama itu menjawab pertanyaan research question yang pertama. Eh, Mohon maaf, itu yang tabel pertama itu adalah proses validasi antara researcher dan independent writer, bahwa saya menggunakan, sebenarnya kemarin ada 2 orang jadi yang membantu saya untuk penelitian dari dosen IAIN Curup juga, Pak Paidi dan Pak Sakut Ansori. Jadi eh, itu adalah hasil bahwa dari eh, validasi untuk penelitian saya. Jadi alhamdulillah semuanya berkisar 91,7% itu hampir sama. Jadi dianggap eh, valid menurut Cohen Kappa. Yang yang kedua, tabel yang kedua, ini adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 1, bahwa MOOC yang digunakan pada bagian pembahasan di jurnal artikel linguistik terapan, applied linguistik, itu menghasilkan 3 MOOC yang obligatori dan 4 MOOC konvensional. Di antaranya adalah 2 MOOC 2, MOOC 4 dan MOOC 6. MOOC 6. Kemudian ini adalah beberapa ekstrak yang saya ambil dari hasil penelitian saya dari MOOC 1, background information, itu diambil dari jurnal SSLT, artikel nomor 1, kemudian MOOC 2-nya itu ada annual dari jurnal annual, kemudian ada MOOC 3 itu dari LCM, artikel nomor 5. Mungkin kami ke different or similar across of MOOC in the discussion session. Ini perbedaan dan persamaan pada penggunaan MOOC pada quartile values. Ternyata setelah melakukan beberapa penelitian, MOOC yang digunakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau dilihat dari tabel ini, bahwa MOOC 1 itu MOOC 1 itu different karena memang ada pada di jurnal 4 itu ada yang tidak menggunakan MOOC 1, dia langsung ke result aja. Kemudian untuk MOOC 2 itu similar karena semuanya menggunakan MOOC 2. Kemudian di MOOC 3 itu different, MOOC 4 itu similar, MOOC 5 juga different, dan MOOC 6 similar, dan MOOC 7 different. Maka tadi itu sama dengan halnya untuk pertanyaan nomor 1, bahwa memang MOOC 2, MOOC 4, dan MOOC 6 itu bersifat obligatory. Jadi semua 100% itu menggunakan MOOC. Kemudian untuk tabel berikutnya adalah hedges yang digunakan pada bagian discussion session. Ternyata setelah melakukan banyak proses penelitian juga, MOOC yang paling banyak digunakan itu adalah MOOC 2. Hedges yang paling banyak digunakan itu adalah pada MOOC 2, kemudian ada MOOC 4 juga. Dan hedges yang paling banyak digunakan itu adalah modal verb. Ini beberapa ekstrak juga yang saya ambil dari bagian ini. Untuk bagian nomor 1 itu hedgesnya adalah aperture prop. Kemudian di hedges pada MOOC 2 yang digunakan itu adalah mic. Bisa dilihat di bagian contoh. Kemudian
Di MOOC 3 juga pada summarizing of the result itu yang digunakan adalah can. Kemudian hedges pada MOOC 4 itu will. Kemudian yang pada MOOC 5 itu can juga digunakan. Kemudian pada MOOC 6 would seemingly itu juga digunakan. Kemudian pada MOOC 7 itu juga digunakan seems. Kemudian berikutnya ini untuk menjawab pertanyaan nomor 4, hedges yang perbedaan dan persamaan hedges yang digunakan pada quartile value. Ini bukan pada MOOC tapi semua di pada bagian pembahasan yang digunakan. Ternyata ada modal verb yang paling banyak digunakan itu sekitar 45%, kemudian ada lexical verb, kemudian ada adjective, dan yang terakhir itu ada nouns. Untuk berikutnya, ini ada bagian kualitatif data, ini untuk menjawab riset question saya nomor 5. Jadi ada 5 penulis ahli bidang linguistik terapan yang saya wawancarai dari UINFAS, kemudian juga dari yang Curup, kemudian juga dari UNIP juga. Nah, bahwa untuk pertanyaan data interviewnya saya ambil dari 4 pertanyaan dari riset question saya. Jadi dari kesimpulannya bahwa semua hampir sama penggunaan MOOC yang digunakan karena tidak ada terlalu signifikannya yang digunakan pada bidang linguistik ini. Nah, ini contoh untuk pertanyaan nomor pertama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana MOOC 2, MOOC 4, dan MOOC 6 itu dikategorikan sebagai MOOC obligatori, kategorinya sebagai obligatori, sedangkan MOOC 1, 3, 5, dan 7 dikategorikan sebagai konvensional pada linguistik terapan. Jadi macam-macam dari jawabannya, tapi bahwa banyak respon dari informan saya muncul mereka beranggapan bahwa MOOC itu muncul karena merupakan inti retorika yang wajib dan merupakan tujuan komunikasi sebuah bagian artikel yang dapat dicapai. Nah, seperti misalnya pada bagian itu MOOC 2, MOOC 3, MOOC 2, MOOC 4, dan MOOC 6 menjadi kenapa bisa menjadi kategori obligatori? Karena ketika tersebut berfungsi untuk menjelaskan hasil penelitian, menginterpretasikan temuan, serta menghubungkan hasil dengan tujuan penelitian. Ini untuk bagian interview nomor 2, itu pertanyaannya saya ambil dari riset question saya nomor 2, mengapa tidak terlalu signifikan dari hasil temuan MOOC 1, MOOC 2, yang digunakan pada setiap MOOC yang digunakan pada setiap artikel. Ini ada beberapa jawabannya, mungkin saya ringkas satu, karena memang tidak terlalu mempengaruhi penggunaan MOOC karena struktur MOOC dalam artikel ilmiah itu pada dasarnya mengikuti konvensi genre akademik yang bersifat universal. Nah, sedangkan pada bagian pembahasan sendiri memiliki fungsi retorika yang sama pada semua jurnal, yaitu menjelaskan, menginterpretasikan, dan menghubungkan hasil penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, baik jurnal Q1, Q2, Q3, Q4 tetap menggunakan pola MOOC yang hampir sama karena penulis harus memenuhi semacam ekspektasi akademik internasional. Selanjutnya untuk ini yang pertanyaan nomor 3, mengapa MOOC yang digunakan itu yang paling banyak modal verb dan paling banyak itu digunakan pada MOOC 2.
dari hasil interview bahwa di MUP 2 biasanya berisi interpretasi hasil penelitian karena dalam proses menginterpretasikan data, penulis perlu menjaga kehati-hatian akademik agar klaim yang disampaikan tidak terlihat terlalu absolut karena hedges yang digunakan untuk menunjukkan kemungkinan probabilitas atau ketidakyakinan tertentu seperti modal verb, may, might, could, dan would menjadi paling dominan karena bentuk ini paling efektif untuk melemahkan klaim tanpa mengurangi makna ilmiah yang ingin disampaikan oleh peneliti. Kemudian untuk pertanyaan keempat dari hasil wawancara itu, mengapa tidak ada perbedaan yang signifikan dari penggunaan hedges pada setiap kuartal? Karena seperti yang kita tahu bahwa Q1, Q2, dan Q4 itu ya banyak yang mengatakan bahwa Q1 lebih bagus dari Q2, Q2 lebih bagus dari Q3, dan seterusnya. Menurut para informan saya, setelah diteliti, persamaan penggunaan hedges itu dipengaruhi oleh kesamaan struktur retorika artikel ilmiah. Nah, pada bagian pembahasan ini, semua artikel memiliki tujuan komunikatif yang sama, yaitu seperti menginterpretasikan dari hasilnya, membangun argumentasi akademik, kemudian karena fungsi retorikanya berupa serupa. Kemudian para penulis dari seluruh kuartal artikel itu menggunakan strategi linguistik yang hampir sama. Ini bagian pembahasannya. Lanjut ke kesimpulan, Torian. Ini bagian kesimpulannya. Bentar. Pada bagian kesimpulan ini bahwa setelah dilihat dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan juga didapat bahwa pada bagian pembahasan MUP yang digunakan itu hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan juga. Kemudian karena mengikuti pola struktur dari penulisan artikel standar bereputasi Q1, Q2, dan Q3, Q4. Kemudian ini ada implikasinya. Bentar, pada bagian kesimpulan ini juga didapat bahwa MUP 6, MUP 2, MUP 4, dan MUP 6 itu bersifat berkategori obligatori karena semua terdapat MUP yang digunakan dalam artikel pada bagian pembahasan. Kemudian yang MUP 1, MUP 3, MUP 5, dan MUP 7 itu bersifat konvensional. Jadi di sini juga tidak ada opsionalnya. Ini implikasi ada 3, theoretical, praktikal, dan implication. Mungkin itu saja, Prof, penjelasan dari saya mengenai hasil penelitian saya tentang MUP dan hedges pada artikel bagian pembahasan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya minta saran dan masukannya untuk penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Diskusi pertama, dipersilahkan kepada Prof. Refnaldi untuk memberikan tanggapan, saran, masukan kepada Torian. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Prof. wabarakatuh. wabarakatuh. Saknil yang sangat kita hormati, Prof. Arono, Prof yang lainnya yang hadir dalam hasil pada sore hari ini. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Torian Putra karena sudah maju kepada tahapan berikutnya ini kan. Ini merupakan suatu kemajuan yang sudah dicapai dan alhamdulillah sudah berhasil disajikan dalam waktu yang terbatas. Nah, jadi Pak Torian, ini judul disertasi ini itu istilahnya apa nih ya, tumpang tindih atau overlap dengan judul disertasi yang sedang saya bimbing juga gitu. Penelitinya atau yang menelitinya ini asalnya juga dari asalnya, tapi besarnya sepertinya di Bengkulu juga ini. Namanya Pak Dedi. Dedi. Dedi Industrial. Ya, adiknya Bu Kasmaini itu. Adiknya Bu Wisma itu. Adik Bu Wisma, Pak. Ada Bu Wisma. Ya. Dan dia tidak hanya lihat hedges sebetulnya, tapi ada 4 atau 5 aspek yang dilihat. Itu yang dibandingkan, salah satunya adalah hedges. Nah, kelebihan Pak Torian ini kan walaupun yang dilihat hedges, tapi yang dibandingkan ini kan jurnal-jurnal yang ada di kuartil yang berbeda. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Ya. Iya, Prof. Kalau Dedi enggak. Jadi lihat lihat stance, dilihatnya, kemudian edges juga, kemudian booster, ya macam-macam itu modelnya yang dilihat. Tapi yang sebetulnya diungkapkan itu adalah tentang knowledge claims. Jadi bagaimana kita mengklaim itu kan, itu yang dilihat. Nah caranya mungkin melalui ada yang menggunakan booster, ada yang menggunakan hedges dan yang lainnya. Namun terlepas dari apa yang saya komentari tadi, saya ingin tahu nih dari Pak Torian, kira-kira apa yang ingin Bapak ungkapkan dengan mengambil topik penelitian tentang hedges. Silakan ditanggapi, Pak Torian. Iya, Prof. Bahwa dari topik yang saya ambil ini tentang hedges itu untuk mengungkapkan bagaimana penulis itu menggunakan bahasa yang bersifat hati-hati dalam mengklaim suatu pendapat, untuk menyampaikan seperti interpretasi, kemudian evaluasi dan klaim ilmiah pada bagian pembahasan, Prof. Kemudian saya ingin juga mengetahui bagaimana jenis hedges yang digunakan pada bagian discussion ini, kemudian pendistribusiannya pada setiap rhetorical move. Kemudian bagaimana terdapat perbedaan penggunaannya pada jurnal Q1 hingga Q4. Kemudian nanti saya ingin juga mengungkapkan bagaimana fungsi hedges yang mendukung argumentasi dari penggunaan hedges di MOOC itu. Kemudian juga penelitian ini tidak hanya cuman menghitung dari frekuensi hedges itu saja, tetapi juga menjelaskan perannya dalam membangun komunikasi akademik yang objektif, persuasif, dan sesuai dengan konvensi penelitian ilmiah secara internasional juga, Prof. Karena memang kemarin itu, Prof, ditolak artikelnya untuk jurnal internasional itu susah. Jadi memang kelemahan kami di menulis juga. Jadi mungkin dengan saya meneliti tentang MOOC dan hedges ini, kemudian penggunaan hedges pada MOOC
itu juga bisa nanti meningkatkan bagaimana cara saya menulis juga, Prof. Itu sebenarnya dari pokok permasalahan dari pribadi sendiri, Prof. Seperti itu. Ya, saya kira mungkin kebaruannya mungkin belum diungkapkan. Kalau apa yang Pak Torian lakukan ini kan juga banyak yang melakukan. Terus sekarang kan bedanya kan membandingkan antara kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Kalau applied linguistics ini sudah lumayan banyak yang meneliti. Iya. Tapi kalau masih di hal yang sama, itu akan, kalau masih dia di kuartil yang ada Trindeks Scopus, itu secara awam saja kita melihat itu sudah bisa kita katakan akan agak susah melihat perbedaannya itu. Iya. Kenapa? Karena memang bidangnya sama, applied linguistics. Penulisnya itu menggunakan mungkin kerangka berpikir yang sama atau referensi yang sama. Iya. Tapi kalau coba dibanding applied linguistics dibanding dengan berkenaan dengan business and management atau material science, saya yakin itu perbedaannya akan signifikan. Kenapa? Karena mereka yang di material science itu mungkin dalam tanda kutip ya, dalam banyak aspek itu tidak menggunakan klasifikasi MOVE yang biasa digunakan di applied linguistics kan. Iya. Apa perbedaan-perbedaannya mungkin akan signifikan. Jadi kalau Torian lihat ini di applied linguistics saja, kalau membandingkan, ini kan comparative studies. Iya. Comparative studies itu kuartil yang berbeda, tapi disiplin ilmunya nggak berbeda, ya memang seperti itulah hasilnya itu kan. Ya. Baik, Prof. Kemudian yang berikutnya, tadi Torian mengatakan sudah dimasukkan ke CLA ya, yang di Universitas Syahkuala. Iya, Aceh. Di Aceh ya. Nah, berarti memang ini setelah Torian menelitinya sebetulnya nih kan. Harusnya diterima itu kan. Tapi kenapa nggak diterima? Dan kan memang ada kelemahannya, tidak di discussion. Mungkin di background kelemahannya. Iya, Prof. Karena kalau saya lihat background disertasi yang Torian tulis, kalau dari perspektif saat ini, itu background-nya mesti banyak revisi. Iya, betul, Prof. Apa kira-kira revisinya menurut Torian? Di background. Di background yang disertasi yang saya kirim itu, Iya. yang pertama di sana belum terdapat penjelasan tentang MOOC juga, Prof. Kemudian kebaharuan dan novelty juga rasanya masih Nggak dari cara penulisannya. Cara penulisannya juga. Cara penulisannya itu kalau menurut saya itu sangat kurang rujukan terhadap kajian-kajian terdahulu. Biasanya ya, kalau ini seperti biasanya, kalau kita menulis itu di kalimat pertama setiap paragraf itu kadang-kadang sudah bisa 10 referensinya itu kan. Kalau kita menyatakan misalnya in the last 2 decades, nah di 2 dekade terakhir, nah, banyak penelitian yang sudah membahas tentang penggunaan hedges. Dalam kurungnya bisa 10 gitu kan. Iya. Nah, kalau itu ya. Dan itu rata-rata sekarang orang memulainya kan seperti itu. Menunjukkan bahwa memang kita membaca kan. Jadi itu di background kelemahan utamanya di sana. Iya. Jangan nih Pak Torian waktu nulis artikelnya mirip latar belakangnya dengan yang ditulis di disertasi mungkin itu kan. Tidak Pak. Ada memang kemungkinan besar ditolak. Iya, Prof. Saya nulis dengan Dedi yang di CLA itu sudah oke, tinggal publikasinya aja.
publikasinya di 2027 kan, menunggu lebih dari 1 tahun. Padahal dari hasil reviewnya sudah oke. Gitu. Iya, Prof. Karena memang kita melihat apa yang menjadi tren pada saat ini kan, terutama dari tata cara penulisan saja dulu. Nanti baru melihat nanti novelties-nya, apa yang menjadi novelty dari penelitian kita ini. Yang membuat orang untuk tertarik bacanya kan. Iya, Prof. Nah, itu mesti diungkapkan. Kalau hanya sekedar melihat bagaimana hedges digunakan, itu bagi orang mungkin tidak ada novelties-nya. Tapi diungkap itu kalau seperti ini orangnya menggunakan, berarti apa ya dibalik pola pikir yang apa ya yang bisa kita ungkap gitu kan, pola pikir penulisnya seperti apa. Baik, Prof. Biasanya kalau di Hedges ini kan, oh ini dari kita melihatnya ternyata penulis ini nggak konsisten. Kemudian yang kedua bisa dikatakan penulis ini misalnya apa, tidak terlalu percaya diri. Sehingga hedges yang digunakan itu lebih banyak mungkin Mike ya, kalau dia menggunakan modal ya, atau mungkin seharusnya yang tertinggi tapi tidak harus. Nah itu bisa dilihat kan. Kalau diarahkan ke sana, saya kira mungkin novelty-nya akan jadi lebih bagus. Baik, Prof. Ya, oke. Itu jadi karena ini kan apa ya seminar hasil ya, Pak Torya. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Jadi lebih banyak saran di sini. Tidak pernah, walaupun ada 1-2 pertanyaan, tapi sebenarnya saran. Nah, yang ketiga, ini di pertanyaan penelitian. Pak Torian prodinya apa di Universitas Bengkulu? Yang untuk program doktor ini? Linguistik terapan, Prof. Linguistik terapan. Terapannya arahnya kemana? Ke pendidikan, pengajaran. Ke pendidikan atau pengajaran bahasa ya? Ya, Prof. Ada nggak satu pertanyaan penelitian yang membuat disertasi ini memang betul-betul terkait dengan pembelajaran bahasa? Kalau dari sana sebenarnya tidak ada, Prof. Tapi mungkin kalau untuk di pengajaran bahasa Inggris juga mungkin ke struktur dari struktur dari bagian pembahasan itu, kemudian dari Hedges juga bagaimana cara menulis artikel sesuai konvensi dari misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa dan bagi para pembaca juga. Kemudian minimal Pak Torian kan bisa membuat satu buku ajar mini ini kan. Iya, Prof. Bagaimana menggunakan Hedges dalam artikel penelitian. Nah, itu lebih lebih ada implikasinya terhadap pembelajaran menulis akademik gitu kan. Nah, kalau di pendidikan bahasa Inggris atau di sastra Inggris biasanya kan ada mata kuliah thesis writing atau article writing, ya. Terus kurang-kurangnya academic writing kan. Atau mungkin ada mata kuliah research paper kan. Iya, Prof. Itu kaitannya sangat kuat dengan itu. Jadi mesti dikaitkan gitu. Oh, iya. Karena kita bukan di linguistik murni, tapi di linguistik terapan kan gitu. Nah, itu yang apa? Kalau prodinya namanya ilmu keguruan bahasa, itu mesti lebih banyak lagi itu kan. Saya malah tuntut Dedi itu untuk menghasilkan buku ajar. Harus ada buku ajarnya itu. Hasil itu dituangkan nanti dalam buku ajar untuk menulis artikel, khususnya bagian mana kan. Itu yang diapakan. Nah, pertanyaan ini yang keempat, ini poin yang keempat. Ini saran ya Pak Torian. Iya, Prof. Pak Torian lahirnya tahun berapa Pak Torian?
90, Prof. 90. 90 ya. Oh, iya. Ada enggak referensinya yang terbit sebelum tahun 90? Eh, ada Ada nggak? karena Highland juga membahas itu tahun sebelum Highland juga tentang hedges ini ada juga membahas, Prof. Saya pernah membaca itu tahun 57 sebelum 90. Ada 57. Kemudian nanti dikembangkan oleh Highland yang menggunakan hedges ini, Prof. Ya, tapi dari segi tahun itu ada beberapa buku yang Torian sendiri belum lahir tuh bukunya sudah ada itu. Iya. Nah, kalau sudah cukup lama, saya kira dari segi pengembangan ilmu pengetahuan itu rasanya sudah tertinggal. Kan. Iya, iya, Prof. Saya membaca kaji apa aja bab 2-nya ini kok bukunya banyak tahun awal-awal 2000-an yang sudah 15 tahun terakhir 2005, 2003 bahkan Highland-nya yang di atas 2020 malah nggak ada kan. Nah, coba dicek lagi ya. Jadi Iya, Prof. rasanya Highland yang terbaru itu masih ada. Ada di tahun 2005, 2015, Nah, itu bukan yang terbaru, itu kan. 2022, Prof. 2022. Ada, Prof. Jadi harus gunakan yang terbaru. Kecuali memang bukunya ya sifatnya buku sucinya Hedges misalnya. Iya. Nggak bisa tidak digunakan, nah itu sah-sah saja ya untuk. Tapi nggak banyak. Tapi kalau sudah banyak berarti kan nggak apa lagi. Nanti dianggap oleh penguji ini tidak mutakhir, tinjauan pustakanya tidak mutakhir. Baik, Prof. Karena sumber-sumber yang digunakan ini rata-rata usianya mungkin sama atau sedikit lebih muda dari kelahiran Pak Torian kan gitu. Iya, Prof. Nah, iya. Jadi perbaiki lagi, perbanyak. Iya, Prof. Rasanya masih kering gitu kan tinjauan pustakanya, referensinya kering sekali gitu. Iya, Prof. Harus banyak gitu. Modelnya bisa bentuknya analisis, tapi sintesis mungkin lebih bagus ya. Baik, Prof. Kalau gunakan sintesis, berarti dalam satu paragraf itu bisa saja rujukannya 10 itu, maka lebih dari 10 itu kan. Karena kita mensintesiskan apa yang sudah dinyatakan oleh orang tentang hal yang relevan kan. Ya, Pak Trian, itu saran di bab 2. Nah, baik, Prof. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian khususnya instrumen. Nah, iya, Prof. ini kalau bisa saya sarankan ini karena saya baca tadi tentang instrumennya rasanya nggak sampai 1 halaman penjelasannya itu ya Pak Toriannya. Enggak, Prof. Dibanyakan di bagian ini. Karena instrumennya itu kan hal yang sangat penting itu kan. Iya. Harusnya kurang-kurangnya 5 halaman itu. Harus bicara tentang masing-masing instrumen, berapa macam instrumennya. Iya, iya, Prof. Kalau misalnya untuk instrumen yang dia akan digunakan untuk konten analisis, pertama sekali harus nyatakan apa bentuk instrumennya. Kemudian yang kedua, siapa yang membuat instrumennya. Apakah instrumen itu dibuat sendiri atau instrumen itu dimodifikasi dari ahli lain atau mungkin diadaptasi atau diadopsi tanpa mengalami perubahan. Itu dinyatakan dan ada alasan-alasan logis membuat kita menggunakan instrumen tersebut. Di samping itu, tentu ada juga semacam validasi instrumennya ya. Iya, Prof. Divalidasi nggak instrumennya? Divalidasi. Ada nggak revisi instrumennya? Ada, Prof. Itu dinyatakan yang validasi siapa, apa katanya. Ya, kita ikut kata ahli tersebut. Ada bagian yang tidak diikuti, tentu ada alasan tersendiri kan. Jadi makanya kalau sudah dia dalam bentuk laporan ini, bagian instrumen itu justru sangat detail. Sama dengan artikel-artikel sekarang ya Pak Torian. Artikel sekarang, kalau bagian metodologi itu sekarang sangat detail diminta. Kalau dulu mungkin nggak terlalu detail, bahkan dulu 3 paragrafnya udah cukup metodologinya. Sekarang nggak. Kadang
malah panjangnya sama dengan background, dengan introduction-nya sama itu panjang. Bahkan hampir sama panjangnya kadang-kadang dengan result and discussion tentang metodologi. Ya, Jadi Prof. perjelas nanti instrumen. Nah, dan penelitian ini kategorinya apa Pak Tur ya? Apakah kualitatif atau kuantitatif atau setengah-setengahnya? Sebenarnya mixed method, Prof. Antara kalau ininya karena menggunakan content analisis kualitatif, kemudian untuk di bagian pengumpulan datanya juga penghitungannya menggunakan kuantitatif. Dari nanti kuantitatif itu baru dianalisis juga. Jadi mixed method sebenarnya digunakan, tapi lebih ke karena content analisis, jadi itu mixed method, Prof. Tapi bagian kuantitatifnya hanya sampai di persentase saja ya Pak. Iya. Biasanya kalau lihat perbedaannya nggak cukup sampai di persentase itu kan. Harusnya sampai ke uji sekurang-kurangnya menggunakan chi-square kan. Iya. Harus masuk gunakan statistik di sana. Maka itu Biar Prof. lebih bisa dipastikan itu kan. Perbandingannya kan bisa dilihat dengan menggunakan chi-square. Iya. Nah, itu belum. Kalau sekarang dia hanya sudah persentase, ini sekian persen. Gunakan chi-square. Termasuk juga di research artikelnya. Kalau nanti disubmit ke jurnal yang lain, iya, Prof. ada nuansa apanya. Karena sekarang hal-hal yang berbau statistik itu agak lumayan diperhatikan sekarang kan. Iya, Prof. Itu di bab 3. Kemudian di bab 4, cara Pak Torian menganalisisnya seperti apa? Coba ditayangkan satu, ada enggak yang modelnya menganalisisnya? Yang ini, Prof. Ini apa? Ini hasil dari ini, Prof. Analisis itu tabel hasil yang penggunaan MOOC ini untuk pertanyaan nomor 1. Frekuensinya 59. Berarti ini kan di satu artikel atau di semua artikel? Di satu jurnal, Prof. Di satu jurnal berapa artikelnya? 5 ya, 5 atau 6 itu Ya, kan? di seluruh jurnal ini, Prof. Di 12 Oh, di jurnal. seluruh. Iya. Seluruh jurnal. Yang di satu artikel nggak ada? Yang di satu artikel ini secara apa keseluruhannya aja ini, Prof. Kami buat, Prof. Nanti kalau ada penguji yang lain nanti nanya. Saya nggak ngerti apa yang saudara Torian sajikan ini. Nah, tentu mereka maunya menuntut nanti ada nggak contoh analisis minimal kalau di per artikelnya misalnya. Kalau ada di per satu jurnalnya itu kami masukkan di bagian lampiran, Prof. Terpisah di bagian lampiran itu untuk yang ini untuk akumulatif seluruhnya yang dimuat di dalam tabel yang ini. Tapi minimal kan itu harus disajikan. Baik, Prof. Kenapa? Penyajian dalam discussion section itu move-nya itu tidak harus mulai dengan 1 kan. Karena mungkin ada yang mulai dengan 3, nanti pindah ke 1. Terus kedua nanti ada 1 lagi, berulang-ulang move-nya mungkin muncul di satu artikel itu. Nah, untuk ini saya sarankan Pak Torian nih baca bukunya John Bichner. Memang terbitnya tahun 2000 berapa ya? 2010 atau 2009 ya. Tapi itu cukup bagus analisisnya. Itu analisis move-nya itu lumayan bagus. Abstrak, ya, kemudian literature review, methodology, result, kemudian discussion, dan conclusion. Semua bagian artikel itu dianalisis.
Dan perspektifnya adalah perspektif move. Walaupun nanti ada linguistic features yang dianalisis juga, tapi lebih banyak itu berkenaan dengan move. Pernah nggak Pak Torian pernah baca bukunya John Dishner? Belum, Prof. Belum. Belum. Mohon nanti dibaca ya. Siap, Prof. Judulnya Writing and Applied Linguistics, Thesis or Dissertation. Penulisnya John Bichner. Bichler. Ya, John Bichner. Sehingga lebih apa ya, lebih itu emang lebih ke kualitatif dia. Sehingga dilihat bisa saja dalam satu paragraf tuh bisa muncul lebih dari 2 move kan. Iya. Atau mungkin 3 paragraf tuh move-nya 1 saja. Kemungkinan ya, hasil analisis itu akan terlihat dengan baik. Ya, saya kira itu cukup dari saya karena kalau ditambah lagi nggak cukup waktunya nanti Prof. Safnil ya. Baik, Prof. Terima Ada kasih. bekas Oke, terima kasih, juga, Pak Ref. ada Pak Arono juga ini. Iya, oke. Terima kasih, Bro. Oke. Nah, Oke, selanjutnya diberikan waktu kepada Prof. Wisma. Silakan, Prof. Wisma. Baik, terima kasih Prof. Safnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Safnil, Prof. Refnaldi, Bukas, dan juga Prof. Arono, dan rekan-rekan yang lain. Turian, selamat sudah sampai di tahap kedua, setidaknya maju Siap. di Terima kasih, Men. kegiatan ini. Kita lihat ya, mulai dari depan itu dari abstrak. Mulai abstraknya kayaknya mungkin di move satunya juga kurang ya Turian ya, langsung butuh 1 kalimat lagi sepertinya itu karena di situ dimulai dengan kata while considerable effort seperti itu. Nah, Iya, Mem. perlu ada pengantar lagi at least 1 kalimat lagi yang backgroundnya untuk itu. Kemudian di bagian ini juga disampaikan di adopted dari Young for hedging analysis. Nah, kemudian juga di bagian metodenya ini mungkin lebih jelas lagi ya apa yang dilakukan. Maksudnya desainnya tuh apa seperti itu. Itu harus disampaikan di sini. Kalau di sini kan disampaikan bahwa aim to analyze the use of move gitu. Tapi type of your research belum disampaikan ya. Lalu kemudian langsung ke finding. Jadi metodologinya seperti tadi kata Pak Prof. Ref, memang di metodologi itu juga perlu, walaupun di abstrak juga should be clear what kind of instrument do you use, and then also how you handle all of the data. Kalau dia pakai content analysis, you have to mention it there. Ya. Kemudian di catatan saya juga fully agree bahwa introduction-nya masih belum strong point. You haven't had a strong point, standing point, karena misalnya kalau kita lihat di paragraf 1 itu sama sekali tidak ada kutipan, padahal isinya sebenarnya sudah lumayan lumayan akademik ya. Kalimat pertama itu misalnya publication in scientific journal bla bla bla, certified result sampai ke kata to meet minimum scientific requirement, disseminate them and write findings sampai that are published. Itu tuh kan tidak tiba-tiba datang saja Torian tanpa membaca supaya bisa menghasilkan kalimat seperti itu. Nah, berarti kan ada bacaan yang dibaca, ada referensi yang harus dia dirujuk untuk ini. Nah, itu mestinya diperhatikan satu persatu sampai ke lanjutnya itu banyak sepi. Saya bilang itu sepi ya, paragrafnya masih sepi dengan referensi. Ini disertasi mestinya kita baca 1 kalimat, mungkin ada beberapa referensi gitu. Kita baca 1 paragraf, mestinya padat dia dengan referensi gitu. Kemudian yang kedua,
paragraf keduanya dan beberapa banyak selanjutnya juga, Torian, saya cenderung melihat bahwa referensi yang Torian gunakan itu yang paling tinggi itu 2023 yang terakhir. Lainnya outdated. Outdated Ya, misalnya tahun 86 itu Pak Tarigan. Dan itu dalam satu paragraf itu cuman Tarigan juga sepi. Diuni oleh Pak Tarigan saja dan itu pun sudah 1986. Next paragraf sepi banget. 88. Ya, tidak ada juga. Paragraf ketiga, 1, 2, 3, tidak ada referensi lagi. Nah, kemudian bahasanya juga belum eh, akademik ya. Seperti contoh di sini ke kalimat paragraf ketiga, being too certain can often be unwise, which is that's not really like too academic untuk digunakan ya. Ya, Nah, Ma'am. jadi backgroundnya itu ada beberapa halaman. Saya mencoba untuk mengikuti flows of thought-nya Tori, tapi agak lost gitu. Karena sepertinya belum, flows-nya belum smooth untuk diikuti dengan tiba-tiba dia jump on. Tiba-tiba kemudian, gitu kok mulainya ke sini. Gitu ya. Itu Ya, Ma'am. masih dirasakan di bagian-bagian ini. Lanjut juga halaman 11 ada satu paragraf panjang tanpa referensi. 12 tanpa referensi. Lanjut lagi ke 14 ada, tapi 82, 87, 88 gitu. Mm-mm. Itu is kind of like berapa tahun yang lalu itu, Tori? Pasti tentang ini sudah banyak ya referensi terbaru, karya terbaru dari orang. Mungkin 2025, 2026, 2024 tuh mulai coba ditambahkan. Jangan paling tinggi hanya 2023. Selain itu juga ada kalimat-kalimat yang masih memakai semacam kayak your seperti itu tuh. Padahal ini kan udah di paraphrase, udah bukan bahasa instruksi di blog seperti itu ya, Tori ya. Ya, Ma'am. Nanti dicek lagi. Baik. Kemudian yang saya maksud itu adalah misalnya di halaman 15. Research Mm. on the use of hedging device can help us. See? Help Ya, understand how people use language, bla bla dan ya, selanjutnya. Nah, ini juga ada kapitalisasi. Jadi jump on idea juga di halaman itu. Nah, itu mengkonfirmasi apa yang kata Prof. Ref tadi bahwa ya it's still dry, betul. Di selain dry, dia juga belum terlalu terstruktur. Kalau misalnya Tori baca dari kalimat balik paragraf pertama ke paragraf terakhir itu, nanti kalau jalan tuh kayak jedak-jeduk gitu. Kok ini kemana ya, nih? Terus ini kemana lagi? Kayak gitu. betul. Ya. Nah, itu juga terjadi juga di halaman 21 yang definition of key term. Sorry, you can open definition of key term bagian 6. Itu discussion section. Can you see that? Discussion Yes. section is where you delve into the meaning, blah, 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 relevant of your result, your literature review, your overall conclusion, This is what I mean. It's not yet. Ya, Ma'am. Ada, ya. 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 Kemudian juga di bab 2. Untuk yang wirada amnuai yang dikutip itu juga ada masuk referensi nanti ya, Tori ya. Kalau belum masuk. Nah, itu banyak. Saya tandain di sini spelling salah juga. Kemudian satu paragraf baru, halaman 50 dimulai dengan and the last is nouns which setelah mengatakan ada hedging device intense noun. Maksudnya kan itu kalimat utama ya, bukan and the last is noun. Itu kayak semacam ada pemenggalan di situ tiba-tiba dia dikasih judul terus kasih penggalan kayak gitu dan itu mesti betul diperhatikan lagi. Baik, Ma'am. Untuk contoh halaman 56 itu contoh dari Edges. rounder and their function in maintaining politeness. Itu contoh-contohnya itu kayak yang lebih umum ya, Tori. Mungkin harus cari contoh yang sesuai dengan academic writing atau dari jurnal itu. Ya, Misalnya baik, di Ma'am. sini contohnya, would you like a food, sate, or something, which is not, Itu ya. Mm. not too really, not really into this dissertation topic gitu. Ya, ya, Ma'am. Ada beberapa lagi, how much is your salary a month, and to buy something. So find out something that is
just like this, yang sejenis dengan yang Torian analisis ya. Ya, Dan ada beberapa lagi di review studies itu tanpa transition signal. Parade dia di situ semua. Tuh, transition signalnya tidak ada. Itu dibenerin juga karena di sini banyak saran ya, Tori. baik, Mem. Terus, ya struktur kalimat memang banyak ke sebelum itu. Nah, kemudian ke bab 3 itu adalah jurnal-jurnal yang dipilih ini eh, mungkin perlu lagi penambahan informasi tentang korpusnya itu. Kenapa di antara ratusan atau ribuan jurnal itu jurnal ini yang dipilih gitu. Bagaimana prosesnya sampai dia yang menjadi terpilih di sini? Apa yang menjadi leading leading apa namanya kriteria untuk pemilihan ini, Tori? Apa yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan yang mana gitu Oh, sehingga terpilihlah yang dari Kolombia, Iran dan lain-lain ini. hmm. Oh, yang pertama itu, Mem, tentunya yang open access, Hmm. desainnya dalam bahasa Inggris memang. Kemudian itu yang dilihat yang paling umum. Kemudian itu ada pembagiannya antara memang dia yang model EMRD itu. Jadi memang terpisah antara bagian discussion sama result, bagian discussion sama conclusion seperti itu, Mem. Terus? Hmm. Jadi dari apa namanya beberapa yang kami cari juga akhirnya ini yang dapat. Kemudian ada juga yang nggak open access yang apa yang memenuhi syarat itu tapi tidak open access. Jadi kesulitan jadi yang ini yang didapat, Mem, dari jurnal Nah, linguistik. iya, itu nanti diceritakan di korpus itu, sehingga dia tidak tiba-tiba datang jadi korpus gitu. Oke. Kenapa dia jadi masuk menjadi warga yang perlu dicek, misalnya istilahnya kalau dia ini Iya. warga, kenapa dia gitu. Oh, Kalau dia dapat BLT, kenapa dia yang dapat kriteria apa yang dia penuhi gitu, sehingga dia berada di sini gitu ya. baik, baik, Mem. Dan lagi-lagi bab 3 juga Matori masih pakai future tense, will be copied, will be collect harusnya, will identify, will be analyze. Itu Sudah udah selesai dirubah, kan? Mem. Udah dirubah kemarin. Yang dikirim itu memang salah kemarin, Mem. Tapi yang yang ini udah semua. Ya, kalau Ya, sudah berarti kan oh, ini ya, di sini kan kita lihat yang dipegang sekarang ya, kan belum ya. ya, ya, Nah, Mem. again tentang instrumen setuju tadi dengan Prof. Ref. Hmm. Instrumen tuh harus detail, Nian. Harus dia itu jelas landasannya, teorinya di mana dan itu pasti jelas juga dia di bab 2 dibahas. Iya, Nah, iya. sehingga dia menjadi instrumen. Oh, Kemudian apakah diadopt? Kalau diadopt bagaimana? Kalau diadaptasi apa yang dihilangkan? Kenapa dia perlu diadaptasi? Itu oh, harus ada penjelasannya in detail. Tapi untuk instrumentori itu cuman satu paragraf. Kemudian instrumen yang interview tiba-tiba ada di hasil, there is no clue tentang itu di bab 3. hmm, Memang nggak ada, tiba-tiba dia datang aja gitu di bab 4, sorry. Lupa ya. tidak dimasukkan. Ya, jadi tidak dimasukkan. Kalau memang itu ada interview, apa dasar menggunakan dia ada interview? Pasti ada spesifik apa namanya prosesnya sehingga dia jadi apa namanya yang eh, perlu diinterview gitu. Itu dijelaskan dan itu detail di instrumen. Kalau dia 2, maka berarti tadi ada instrumen yang Allison dan yang itu dan apalagi itu apa saja komponennya juga belum dilihat. Kemudian kan jadi checklist. Checklistnya juga tidak terlihat. Apa yang dicek? Apa Ya, guiding questionnya sehingga dia menjadi itu adalah benar analisisnya, gitu kan? Itu teori baik, Mem. struktur kalimat, banyak validation masih pakai itu tadi sudah. Terus kemudian kalau pakai apa namanya tuh
kan ada result yang validity dan reliability of the research ya, halaman Ya. 90 itu. Ya. Nah, mungkin ini kan ini udah ada tabelnya. Kalau dilihat itu kan yang berbeda itu move 5 di Q 4. Ada 2, ada yang 3. Nah, kemudian yang lain itu kan semuanya agree itu ya kan? Iya. Nah, cuman di move 5 eh, ada 3 dan ada 2. Nah, itu kalau bisa ditambahkan Tori di sini karena itu yang paling menonjol. Jadi apa kita bisa lihat, oh ini loh, kami itu tidak agree dengan itu, dia bilangnya begini, saya bilangnya begini. Antara writer dengan interwriter. Ya, independent writer itu. Ini bukan independent writer ya. Kayaknya itu adalah writer, bukan writer, tapi rate, rate ya. Ya, Iya. salah itu. Terus menampilkan data untuk persentase itu tidak usah ditaruh di dalam setiap tabel, di tiap kolom, cukup di atas persentase, titik koma di bawah, setelah itu angka-angka saja. Perhatikan in detail ya Tori, mungkin kayak halaman 93 itu juga bikin judul aja, in the itu harusnya minimal huruf bukan kapital ya, dalam penulisan of itu tidak kapital. Nah itu mesti diperbaiki dan dicek. Kemudian saya perhatikan lagi Tori di halaman 117 itu ada tabel. Nah, itu tabelnya kemana nengoknya itu Tori? Ke samping dia 89,3%, ke bawah jadi tidak 100%. Kenapa dia tidak 100%? Biasanya kalau orang pakai persentase itu kan karena 100%. Tabel 7, Oh iya. halaman 117. Apa yang terjadi? Penghitungannya salah atau bagaimana? Yang mana, Mem? Yang ini. Tabel 7. Perhitungannya salah Ya. itu. Harusnya ada total lagi di bawah kan? Kalau misalnya mau Iya, dilihat iya. totalnya berapa, Iya, iya. modal verb berapa, lexical verb berapa, total semuanya berapa. Yang 27 per total semua itulah persentasenya sehingga dia jadi 100. Tuh. Terus ada lagi di bawah tabel itu ada kata however this finding is supported by some other result of studies conducted by blah 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 which also model verb as the most dominant type. Kita belum melakukan hal itu di bab 4 hasil Tori. Jadi Tori itu hasil bab 4 itu cuman yang bagian hasil itu hanya menceritakan tentang hasil, tidak usah dikomentari, tidak usah disampaikan ini sama atau beda dengan ahli ini atau itu, tidak ada itu. Itu digunakan di bagian diskusi. Iya. Jangan dicampur. Ya. Siap. Itu yang mesti dicek dan kemudian referensi. Saya betul-betul ingin referensi ini janganlah banyak jadul semua ini. Baik, Mem. Banyak tahun tua, tahun 2007 oke, kemudian 86 itu aduh. Kayaknya ada deh yang lebih baru karena kajian itu sangat banyak dari Prosafnya aja udah banyak di UNIP ini. Apalagi kalau kita keluar dari UNIP ke Padang, ke China dan segala macam banyak itu Tori baca lagi berarti tahun 97 seperti itu. Supaya ini nanti kalau dia keluar kan juga orang lihatnya. Karena saya ingat betul, jangankan untuk Scopus, Sinta 2 aja itu ditengok sama reviewernya yang editornya itu. Bu Wisma, kalau bisa yang ini artikelnya yang referensinya itu yang 2025, 2024 aja ya katanya gitu. Itu yang majority gitu. Kalau yang boleh satu-satu, tapi kalau itu fundamental gitu. Nah, jadi dari situ juga akan membuat kita bahwa kita ini udah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang di dunia itu belum gitu. Kalau belum masih tinggal di masa lalu. Kalau di masa lalu berarti susah mencari novelty. Novelty itu sesuatu yang baru. Ya kalau di masa lalu berarti sudah dikerjain orang semua gitu tadi ya. Baik, Mem. Oke.
Ini tuh, Prof. Sahnil, thank you. Back to you. Thank you, Assalamualaikum ma'am. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Bu Kasmaini. Terima kasih Silakan, Bu Prof. Kas. Safnil. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Safnil, Prof. Renaldi, Prof. Wisma, Prof. Arono, dan beberapa teman yang hadir pada forum ini, dan khusus untuk Turian, udah agak mendingan, tidak gugup lagi, udah agak santai ya. Sudah yang ketiga yang mengasih rekomendasi gitu ya. Bukan banyak pertanyaan ya, tapi rekomendasi ya Turian. Baik, ma'am. Oke, Turian, di judul itu Turian menulis type of hedges in article discussion section. Tapi di pertanyaan penelitian itu 2 di antara 5 pertanyaan itu berbicara tentang move. Nah, apakah keberadaan analisis move ini sama pentingnya dengan keberadaan hedges yang dibahas di dalam disertasi ini? Bagaimana, Turian? Ya, ma'am. Kalau menurut saya pribadi, itu hampir sama saja pentingnya, ma'am, antara MOOC yang dibahas dalam penelitian ini dengan hedges, karena hedges juga yang diteliti dimaksudnya di sini adalah penggunaan pada MOOC. Jadi hedges yang digunakan pada MOOC itu. Jadi keduanya kalau menurut saya di sini itu sama pentingnya, ma'am. Ya, tapi kita lihat di judul itu move tidak mendapat bagian. Mungkin nanti perlu didiskusikan ya, misalnya judulnya menjadi Comparing Rhetorical Move and Hedging Across Journal Quartile in Applied Discussion Section. Ini rekomendasi saja. Karena kita tahu dua terminologi ini memiliki presentasi yang sama pentingnya. Nah, kenapa misalnya Turian membahas move dulu, kenapa tidak langsung ke hedges? Mengapa Turian membahas move dulu? Kenapa tidak langsung aja ambil discussion session, kemudian mencari hedges yang ada di discussion session? Karena dari awal sebenarnya dari bagian discussion session itu kan juga ada pola retorika yang memang yang tersendiri, ada aturan sendiri dari dalam penulisan bagian discussion itu. Jadi makanya untuk judul sendiri, makanya di sini sudah terwakilkan menurut saya menjadi di bagian discussion session itu. Jadi seperti itu. Ya, pertanyaan tadi ke move-nya ya, fungsi dari move di sini. Apakah di dalam discussion nanti hasil itu akan di-link-kan ke move-nya? Misalnya, secara teori tadi juga Turian mengatakan bahwa move 4 adalah tempat penulis mengomentari hasil, menghubungkan dengan previous tadi, mengasih resume, dan itu diharapkan itu paling banyak hedges yang ada pada move tersebut. Nah, makanya kita mencoba mempertimbangkan move mendapat posisi atau tempat di title-nya, ya itu saran saja. Ya, baik, terima kasih. Yep. Di literature review, di dalam menulis untuk disertasi itu kita punya landasan filosofis. Nah, saya belum melihat landasan filosofis apa yang dipakai di dalam penelitian ini. Misalnya kalau ini penelitiannya adalah tentang korpus linguistik ya. Kita memakai misalnya post-positivisme.
atau memakai konstruktivisme atau interpretivis, di mana kita menganalisis data-data korpus yang ada. Atau bisa juga dia bersifat pragmatis karena based on konteks misalnya. Nah, di chapter 2, saya belum melihat landasan filosofis yang mendasari penelitian Turian ini. Apa itu terlupakan atau memang bagaimana? Mungkin itu menjadi suatu pemikiran ya, yang untuk perbaikan berikutnya. Belum ada landasan filosofis. Baik. Nah, mengait kepada flow of thought tadi, kalau kita lihat pola Turian ya, itu step back-nya agak jauh. Padahal yang dituju tadi misalnya Hedges. Kenapa tidak, kalau mau mundur ke belakang mungkin 2 langkah saja atau 1 langkah saja. Oh, ini jauh ya. Kalau kita lihat di di chapter 2 itu ke linguistic features dulu, kemana-mana dulu. Kalau memang ia langsung ke Hedges, mungkin Hedges dulu, baru itu tergantung kepada flow of thought-nya, istilahnya itu mengelompokkan grounded teorinya, kemana mau mulai dulu, gitu ya. Kemudian di chapter 3 itu tadi menyebutkan ada 3 instrumen. Ada checklist dari Young and Ellison, checklist tentang Hedges, dan satu lagi di antara 5 pertanyaan itu ada instrumennya interview. Nah, interview di sini tidak disebutkan dan juga tidak disebutkan juga bagaimana Turian menganalisis data dari interview tersebut. Sehingga di hasil ditengok itu interviewnya tidak ada keterangan berapa orang yang diinterview, siapa saja orang ini, sehingga dia misalnya adalah penulis dari Scopus tentang applied linguistic, di bidang applied linguistic itu tidak ada keterangan. Nah, seharusnya di chapter 3 itu sudah disebutkan bahwa interview result ini nanti di data analisisnya juga disebutkan bagaimana memperlakukan hasil dari interview tersebut. Nah, di sini saya belum menemukan hal itu. Oke. Nah, juga di hasil di chapter 4 itu kan banyak persentase ya. Ya, tapi tadi beralasan, tapi ada saran juga dari Prof. Rev itu menggunakan high square, tapi di sini saya melihat dari sisi lainnya. Misalnya Hedges di halaman 110. Nah, Hedges secara teori yang paling banyak ditemukan di move 4, tapi temuan Turian Hedges itu paling banyak di move 2. Nah, ada apa? Ini dari statement awal itu kita tahu komentar dan segala macam itu banyaknya di move 4, tapi yang terjadi di move 2. Nah, ini mungkin menjadi perhatian dan tambahan beberapa teori dalam membahasnya. Ya, karena di chapter 2 itu orang cuma melaporkan reporting result, tidak commenting on. Nah, tapi ada hal lain yang membantu, misalnya kenapa angkanya menjadi paling tinggi di antara yang ada itu, karena dia memakai modal verbs. Modal verbs itu adalah untuk menerangkan hasil. Betul. Nah, itu untuk membantu Turian. Kemudian nanti bisa dirankingkan dalam menerangkan hasil data table. Itu boleh kita melihatnya dari beberapa cara ya. Mungkin start from the most dominant one, ya, yang paling tinggi, kemudian ke yang paling rendah, dan dilihat yang tengah-tengah moderate. Ya. Jadi hal itu membantu mengotakkan pola pikir atau menerangkan hasil tabel yang ada di halaman 110. Ya. Baik. Oke. Di lampiran, saya tidak melihat yang di move itu
cara analisis move-nya adalah dengan memberikan warna. Nah, tapi saya tidak melihat di sini yang ada cuma hedges. Nah, mungkin nanti Ya, dilengkapi ya, dan juga di halaman depan menyangkut dengan appendices itu tidak ada list of table, list of ya, ya. figures, list of chart atau list of ya semua yang ada di dalam penelitian itu sehingga memudahkan orang untuk membaca disertasi Turian ini. Iya, iya. Satu lagi yang paling penting tadi landasan filosofis ya. Oke, di halaman tertentu di chapter 3, Turian mengatakan bahwa peneliti akan mengajari validator menghitung kata yang ada di dalam artikel. Nah, apa Ya. gunanya kata? Apakah kata di sini atau hedges? Itu untuk yang hedges, Mem. Nah, itu dijelaskan, yaitu kata secara umum yang Iya, disebutkan. iya. Di saat dibaca ini kata apa yang dicari gitu ya. Iya. Nah, itu orang akan salah paham. Dan Dan ada juga artikel itu kan 12. iya, Itu udah benar jumlahnya menjadi 60. Tapi di halaman berikutnya, Tori mengatakan akan diambil 2 dari masing-masing kuartil. Itu Oh, apa gunanya? itu untuk yang apa untuk validasi, Mem. Jadi 20% diambil itu jadi keterwakilan dari seluruh jurnal itu, setiap jurnal diambil eh, kira 20%. Itu jumlahnya Untuk 20. validator. Ya, Cukup banyak ya validator mengerjakannya. 20%. 8 jurnal, berapa dari 8 kali 2, 16 ya? Hmm. Ya, Cukup banyak validator 20%. mengerjakannya. Hmm. Ya, itu Hmm. di sini bahasanya masih campur baur dia ya. Iya, Oke. Jadi itu menjadi beberapa poin yang mungkin ya rekomendasi nanti ya. iya, Mem. Oke, pertanyaan terakhir, apakah setiap kata di setiap kalimat itu bisa berubah move? Misalnya satu kata bisa masuk move 1, bisa masuk move 2, bisa masuk move 7 misalnya. Eh, Bagaimana mensiasati pada saat menganalisis? Maksudnya gimana, Mem? Atau Ya, satu agent statement, satu kata bisa belong to more than one move. Ya, misalnya kata the author suggests that, kemudian ada data, itu bisa ke result, tapi bisa menjadi conclusion atau Hmm. menjadi move 7. Nah, bagaimana Tori mensiasati ada satu kata yang bisa masuk ke lebih dari satu move? eh, Biasanya dilihat dari di sini memang ada mem untuk yang seperti move 3 itu summary of the results, kemudian yang move 5 Ya. itu summarizing of the study. Nah, di situ nanti ada biasanya ada tanda bahwa the findings indicate that, kemudian yang kalau misalnya seperti move 5 itu yang summarizing of the study itu secara keseluruhannya dari sebuah penelitian itu. Seperti itu, mem. Oke. Ada eh, seperti apa ya? Kayak ada kalimat berikutnya nanti. Itu dilihat dari sana juga, Mem. Nah, hal itu perlu dipertegas pada literature review Ya, tentang move itu. baik. Ya, sehingga Turian bisa yakin ini sudah pada on the track ya dalam menentukan move-nya. Oke, saya rasa cukup, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Mem. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bukas. Selanjutnya, Prof. Arono. Ya, baik. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Waalaikumsalam. Prof. Sapnil, Prof. Renaldi, Prof. Isma, Ibu Kasma ini, Bapak Ibu mahasiswa ya, yang masih bergabung, dan terutama ini Pak Torian yang sudah mempresentasikan cukup baik ya terhadap kemajuan disertasi.
karena ini seminar hasil. Tadi sudah banyak masukan, penguatan sekaligus beberapa tambahan ya dari Dewan Penguji ya untuk disertasi Pak Torian. Baik, Pak Torian, tadi saya fokus ke hasil ya, ke Iya, Prof. hasil ya. Tadi udah ditambahkan oleh Pak Wisma dan Bu Kasma ini ya mengenai hasil. Jadi kalau di hasil itu ya dalam penyajian ya memang muaranya kan dari move tadi semua ya Iya, untuk menjawab basic question yang 2 sampai ke 4 ya. Jadi apa yang cerminan Pak Torian ini itu memang blueprintnya itu belum kelihatan ya. Artinya data Pak Torian harus lebih lebih sistematis lagi ya, lebih teliti. Kalau persentase itu hanya angka Pak Torian, tapi kita ingin iya. melihat ya, ingin melihat teknik pengumpulan data dan teknik analisis datanya seperti Hmm, apa di lampiran. Nah, iya. kalau itu udah clear, nah nanti seperti pertanyaan Prof. Rinaldi sama Bu Kas tadi itu akan terjawab semua gitu. Termasuk dari mana yang berat move atau edges-nya atau seperti apa gitu ya. Iya, iya, Prof. Karena kalau Bapak membaca masih ada lompatan-lompatan. Jadi kita disuruh belajar seperti Bu Kas Hmm, tadi ya. Disuruh belajar memahami disertasi Pak Torian gitu ya. Seolah-olah ada yang terskip gitu. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan mengenai di hasil. Baik, Prof. Kemudian yang kedua, ini kan kita bicara linguistik terapan. Makanya kata Prof. Denaldi tadi kan, konsep di prodi kita itu seperti apa linguistik terapan. Jadi Pak Torian perlu memasukkan konseptual, ya, teoritis, teori linguistik terapan itu apa sesuai dengan yang Pak Torian teliti gitu. Karena Bapak melihat itu memang tidak berbicara tentang bahasa fungsional, tetapi lebih ada juga berhubungan dengan pengajaran, ya, evaluasi gitu. Nah, seperti apa linguistik terapan yang dimaksud oleh Pak Torian? Karena kalau di prodi kita kan ada sastra juga kan, Iya, ya kan, ada budaya begitu. Nah, arah Pak Torian ini bagaimana? Jadi perlu dilihat secara teoritis, itu dimasukkan ya di kajian teori. Seperti kemarin Bu Risna gitu supaya pembaca itu punya pemahaman yang sama dengan apa yang dimaksud penulis ya. Itu yang kedua Pak Torian. Kemudian yang sepertinya 2 saja ya, yang lainnya tadi sudah banyak masukan. Itu yang saya cermati. Selebihnya Pak Torian mohon dicermati juga beberapa masukan tadi dicatat baik, betul Prof. ya Baik, Prof. untuk kesempurnaan disertasi ini lebih baik. Sekian Prof. Sarnil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, yang Torian, Iya, Prof. saya melihat bagian pembahasan ya, Torian, ini masih mentah. Ya, Iya, belum Prof. mengikuti pola retorika yang berlaku umum ya untuk bagian pembahasan. Jadi kamu pelajari bagaimana menulis bagian pembahasan. Ya kan sudah ada beberapa mahasiswa yang tamat yang juga meneliti tentang linguistik ya seperti Mardi, ada Risna, ya, ada Mei Hardiah. Nah, kamu lihat itu ya, pelajari khususnya bagian pembahasan dan ikuti polanya bagaimana. Ya, Torian, ada Iya, yang mau Prof. ditanyakan, Torian? Tidak ada, Prof. Tidak ada ya. Ya, udah paham ya. Masih ada masukan atau saran, Prof. Ref? Ada? Sudah cukup? Prof. Cukup Wisma masih ada? Prof. Samuel. Ntar ditertutup Ya, saja lagi nanti kan gitu. ya. Ya, ah, sudah aman, Kita Prof. cek kan gitu. nanti kita Pokoknya kita tutup. tunggu Ya, janji Pak Torian kayaknya ya, Prof ya ya. untuk Iya, iya. menyelesaikan. Ini harus fokus lagi ya, Torian. Ya, Jangan banyak Iya, Prof. warawiri kemana-mana lagi kamu. Ya, Siap, nanti Prof. nambah lagi 1 semester. Jangan, Prof. Ya, oke. Bukas masih ada?
Cukup, Prof. Cukup? Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, ya demikian eh, seminar hasil dari Torian. Terima kasih banyak. Torian, ada yang mau sampaikan terakhir? Tidak ada, Prof. Ya, Terima oke. kasih banyak, Prof. Terima kasih. Ya, mari kita tutup seminar hasil Torian ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live, Terima Prof. kasih, Bu Kas, Bu Terima Wisma, kasih, sama-sama. Prof. Sapni, Prof. Prof. Terima Renaldi, kasih Mukarno, Prof. Mas semuanya. Renaldi, Daniel, Di teman-teman, Luis. mahasiswa. Terima kasih. Kak Assalamualaikum. Ref, terima kasih. Sehat terus ya, Prof. Renaldi. Ibu di sini. Ya,